Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kau lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu kita, sekolah minggu online. Salamnya jangan lupa, GKI, Hai Kid. Ya adik-adik, kita ketemu lagi ya, kita udah siap-siap ya. Adik-adik udah siap mau bersekolah minggu, meskipun di rumah, tidak di gereja, tapi kita tetap semangat. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siap semua ya. Ya, kita akan memuji Tuhan yang pertama. Yuk, kita mengucapkan salam juga buat Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Berdiri boleh? Ya, kita berdiri ya. Sambil pakai gerakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, kita sudah mengucapkan salam. Kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjut dalam sekolah minggu kita ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk kami boleh bersekolah minggu meskipun secara online. Bapak di surga berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir supaya menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak di surga terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tetap berdiri ya, supaya kita tetap memuji Tuhannya dengan semangat, memuji Tuhannya dengan berkenan di hadapan Tuhan ya. Ya, tetap berdiri. Kita mau nyanyi apa? Jangan takut. Siapa yang masih takut? Takut gelap? Jangan takut ya. Yuk, kita nyanyi bersama. Jangan takut. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus ada di dalammu. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, janganlah takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita.
apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Iya, karena Yesus hidup di dalam kita. Jadi kita nggak perlu takut. Ada gelap, kita juga nggak perlu takut. Ya, karena apa? Karena kita punya Allah yang kuat, Allah yang hebat. Masih tetap berdiri ya. Kalau muji Tuhan kita tetap berdiri. Ya, tetap berdiri karena kita terus memakai gerakan supaya semangat. Ya, apalagi tadi kita takut, kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan karena kita juga tahu Tuhan kita, Tuhan yang kuat dan hebat. Yuk, kita pujikan ya, kuat dan hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Sekali lagi ya, dengan gerakan yang lebih semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, tiada bandingannya. Tuh kan, kita punya Tuhan yang kuat, yang hebat, pokoknya luar biasa. Jadi kita tidak usah takut. Ya, kita sekarang waktunya memberikan persembahan. Karena Tuhan juga sudah memberikan kita berkat yang luar biasa, kita mau memberikan persembahan. Sudah siapkan semua persembahannya? Yuk, kita berikan. Ya, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Uangnya jangan dikucel-kucel ya, tetap rapi. Kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan, berilah yang baik. Seperti kita memang harus memberikan yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Kita bawa persembahan kita dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan juga buat kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini Engkau terima dengan senang hati. Tuhan terus berkati papa mama kami Tuhan yang bekerja, yang melakukan aktivitasnya. Engkau terus memberikan sukacita dan damai sejahtera senantiasa Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Aku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya, silakan duduk. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Shalom adik-adik semua, salam GKI, hai kids. Pastinya adik-adik semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini kan? Yuk mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mohon pimpinan Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh mengerti, paham setiap firman yang disampaikan dan juga nanti kami lakukan firman itu sesuai dengan Tuhan inginkan. Tuhan juga berkati ibu guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang pasti adik-adik sedang dalam masa liburan panjang. Mungkin adik-adik bersama keluarga sudah juga merancang bagaimana akan menghabiskan liburan panjang ini. Mungkin ada yang berencana untuk di dalam kota saja menghabiskan liburannya. Atau mungkin ada juga yang akan pergi keluar kota bersama keluarga. Bahkan mungkin ada yang mau bepergian ke luar negeri. Kemanapun liburannya pasti menyenangkan ya adik-adik. Berlibur, kita bisa berlibur bersama dengan keluarga. Kita nanti bisa berjalan-jalan bersama, kita bisa makan, menikmati makanan yang enak di tempat yang kita kunjungi. Dan juga kita bisa akan mampir di tempat oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh yang kita akan bawa pulang. Ya, sungguh menyenangkan liburan ya. Tentu saja kegiatan utama liburan itu kita akan mendatangi tempat-tempat yang istimewa, yang terkenal di kota yang kita datangi. Betul kan? Misalnya kalau adik-adik pergi ke Bali, kalian akan melihat pura, patung, dan pahatan lainnya yang khas dari Bali. Nah adik-adik, patung bukan hanya ada di daerah Bali saja, tapi kalian bisa melihat banyak ragam dan macam patung dari berbagai daerah dan negara. Ada yang terbuat dari pahatan batu, dari tanah liat, dari kayu, dan bahkan patung ada yang terbuat dari logam
seperti perak, perunggu, emas, dan sebagainya. Kalian juga bisa melihat Candi Borobudur yang terbuat dari ukiran batu yang bertumpuk di kota Magelang. Bentuk candinya berbentuk bulat, betapa megahnya. Nah, kalau ini adalah Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Bentuknya agak berbeda ya dengan Candi Borobudur. Candi Prambanan menjulang runcing, bukan? Patung adalah buatan tangan manusia. Patung bukan diciptakan oleh Allah, tapi sayang adik-adik, ada beberapa orang yang menganggap patung-patung itu adalah Allah. Mereka menyembah patung-patung itu dan memberikan korban sajian di hadapan patung beku itu. Ketika bangsa Israel mulai bergaul dengan bangsa-bangsa lain di sekitar wilayah mereka, mereka mulai mengenal kebudayaan yang berbeda dengan budaya mereka. Mereka juga mengenal Allah yang berbeda dengan Allah Yehova yang mereka sembah. Dan mereka mulai tertarik dengan penyembahan berhala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Bangsa Israel mulai berubah setia dari Allahnya. Sedikit demi sedikit, mereka mulai membuat patung-patung untuk disembah. Pada zaman Nabi Yeremia, begitu banyak orang Israel menyembah patung-patung sebagai ganti menyembah kepada Allah Yehova. Mereka sujud menyembah di depan patung. Mereka memberikan kurban makanan dan hewan dan dipersembahkan di depan patung itu. Hati Tuhan sangat sedih, kecewa, dan marah melihat apa yang dilakukan oleh sebagian umatnya itu. Melalui Nabi Yeremia, Allah berbicara kepada umatnya. Jangan kalian meniru tingkah laku bangsa-bangsa di sekitar kalian. Allah mengatakan kepada umatnya bahwa semua patung itu buatan tangan manusia. Semua benda itu tidak ada yang bisa bergerak dan bertindak. Adik-adik, patung tidak dapat bergerak. Karena patung adalah ciptaan manusia. Patung bukan diciptakan oleh Allah. Betapa mahal, betapa berharganya patung, tetap saja patung itu tidak dapat bergerak untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa patung itu menolong manusia, bukan? Jadi, buat apa kita menyembah patung? Adik-adik, ini adalah orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah ini adalah patung sederhana. Nah, biasanya patung sederhana ini dipakai para petani untuk menakuti burung-burung atau belalang yang akan memakan padi mereka di sawah. Orang-orangan sawah ini terbuat dari kayu dan jerami, lalu didandani seperti manusia. Apakah kayu yang berpakaian manusia ini bisa bertingkah laku seperti manusia? Bergerak seperti manusia? Berpikir seperti manusia? Tentu tidak. Ini hanya kayu yang dibentuk menyerupai orang untuk menakut-nakuti burung yang akan merusak padi di sawah. Manusia yang menggerak-gerakkannya seolah-olah ia hidup. Manusia membuat patung dan memperlakukan benda mati itu seolah hidup sehingga disembah, diberi sajen atau makanan. Bukankah itu perbuatan yang tidak masuk akal, bukan? Tuhan menegur orang Israel, umatnya, agar mereka jangan menyembah patung dan menjadikan patung itu Allah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 10 ayat 10a. Akan tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Kita ulangi lagi ya. Yeremia 10 ayat 10a. Akan tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Nah, Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak bisa dibandingkan dengan patung-patung berhala itu, adik-adik. Patung-patung berhala itu buatan tangan manusia. Ya, bergerak pun dia tidak bisa sendiri. Dia harus dibantu oleh
manusia untuk bergerak. Jadi bagaimana bisa dia mau melindungi manusia? Allah tidak sama dengan berhala. Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dialah Raja yang kekal. Nah, karena itu adik-adik, jangan adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus lalu menyembah patung-patung berhala ya adik-adik. Ayo mari kita ucapkan lagi firman Tuhan hari ini ya, Yeremia 10 ayat 10a. Akan tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk mari kita sebelum berpisah kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami anak-anak-Mu telah Kau ingatkan ya Tuhan untuk hanya menyembah Tuhan saja. Kuatkan kami ya Tuhan hingga sampai kami besar nanti, sampai Engkau panggil ya Tuhan, kami hanya menyembah Engkau. Bapa di surga, kalau kami juga akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan saja yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.